Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, bagaimana kabar Ananda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doanya? Senang semua? Ya, kepada Nabila Apriliani dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, amin. Baiklah, Ananda semua, Ibu akan mengambil absennya terlebih dahulu. Ananda semua, ketika Ibu menyebutkan nama, silakan menunjuk tangan. Baik, Bu. Baik, Bu. Yang pertama adalah Nabila Apriliani. Hadir, Bu. Yang kedua, Azimah. Hadir, Bu. Yang ketiga, Dea. Hadir, Bu. Yang terakhir adalah Hafifullah. Hadir, Bu. Oh, berarti hadir semuanya ya Ananda. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran. Baik, Ibu akan menampilkan PPT-nya, Ananda semua. Baiklah, Ananda, apakah sudah terlihat PPT-nya? Baik, kalau sudah, materi kita itu adalah tentang membahas yaitu permintaan dan penawaran. Baik, Ananda semua, pada materi pertama ini kita membahas tentang pengertian permintaan. Adakah Anda semua yang mengetahui apa pengertian dari permintaan? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau dimiliki dengan tingkat harga tertentu yang berlaku di pasar dalam kurun waktu tertentu. Jadi Anda semua, itu adalah pengertian dari permintaan secara umum. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu adalah jenis-jenis permintaan. Di sini yang pertama, jenis permintaan itu berdasarkan daya beli terbagi atas 3. Yang pertama, permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu, di mana permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan daya beli dan melakukan transaksi. Sedangkan permintaan potensial adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli tetapi konsumennya masih mempertimbangkan transaksinya. Dan yang terakhir adalah permintaan absolut, di mana permintaan absolut ini permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Jadi Ananda semua, itu adalah jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli ya Ananda semua. Baik, Ananda semua, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis dari permintaan. Apakah ada yang paham? Paham, Bu. Baik Anda semua, yang kita masuk materi selanjutnya itu adalah permintaan berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan. Di sini terbagi atas 2, yang pertama itu permintaan individu dan yang kedua adalah permintaan kelompok. Baik, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah permintaan individu, yaitu permintaan seseorang terhadap barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan permintaan kelompok adalah permintaan dari sekelompok orang atau masyarakat pada saat yang bersamaan. Jadi Anda semua, itu adalah jenis permintaan berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan. Baik, materi yang selanjutnya itu adalah hukum permintaan.
Apakah ada Anda semua yang tahu apa bunyinya? Kalau tidak ada, baik Ibu akan menjelaskan. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, maka sedikit jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Ya, Anda semua, itu adalah bunyi hukum permintaan. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di sini, faktor yang pertama yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, yaitu naik turunnya harga suatu barang atau jasa akan mempengaruhi permintaan itu sendiri. Baik, faktor yang kedua adalah pendapatan Oktober, di mana pendapatan dari seseorang individu akan mencerminkan daya beli individu tersebut. Dan yang ketiga adalah intensitas kebutuhan, di mana maksudnya itu adalah mendesak atau tidak, penting atau tidak penting kebutuhan seseorang kepada barang atau jasa akan tetap mempengaruhi jumlah dari permintaan. Faktor yang keempat adalah distribusi pendapatan, di mana semakin meratanya pendapatan yang diterima, maka jumlah permintaan akan semakin meningkat. Sebaliknya, Ananda, apabila hanya diterima atau dinikmati oleh sekelompok tertentu, maka secara keseluruhan jumlah permintaan akan turun. Baik, faktor yang kelima adalah pertambahan penduduk. Maksudnya itu adalah jumlah penduduk turut serta mempengaruhi jumlah permintaan, di mana semakin banyak jumlah penduduk, maka jumlah permintaan juga akan semakin meningkat. Yang faktor yang keenam adalah selera, di mana perkembangan dunia mode, pendidikan, lingkungan akan turut mempengaruhi selera masyarakat. Dan faktor yang ketujuh adalah barang pengganti, di mana terdapat barang pengganti yang akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Ketika harga suatu barang itu naik, adanya barang pengganti akan mempengaruhi jumlah permintaannya. Baik, Anda semua, apakah sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, Bu. Baik, Anda semua, kalau sudah mengerti, kita lanjut ya. Baik, kita masuk materi yang selanjutnya itu adalah kurva permintaan. Apakah Anda semua ada yang mengetahui apa maksud dari kurva permintaan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskannya. Kurva permintaan adalah memberikan gambaran mengenai hubungan fungsional antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Baik, kita masuk materi yang selanjutnya itu adalah Baik Ananda, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi pergeseran kurva permintaan. Di mana di sini terdapat dua faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Yang pertama itu adalah karena perubahan harga, yaitu apabila suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan itu akan berkurang dan kurvanya itu akan bergeser ke arah kiri. Sedangkan apabila harga suatu barang itu turun, maka jumlah permintaannya itu akan naik dan kurvanya akan bergeser ke arah kanan. Apakah ada yang mengerti? Baik, kita lanjut yang faktor yang kedua yaitu perubahan pendapatan masyarakat. Di sini, apabila pendapatan masyarakatnya itu naik atau tinggi, maka jumlah permintaannya itu akan bertambah dan naik juga. Dan kurvanya itu akan bergeser ke arah kanan. Dan selanjutnya, apabila pendapatan masyarakat itu
turun atau rendah, maka permintaannya itu juga akan berkurang atau turun. Serta untuk kurvanya akan bergeser ke arah kiri. Jadi kalau untuk karena perubahan harga, kalau harga suatu barangnya itu naik, kurvanya ke kiri. Sedangkan kalau harga suatu barangnya itu turun, kurvanya bergeser ke arah kanan. Berbeda dengan perubahan pendapatan masyarakat, di mana kalau pendapatan masyarakatnya itu tinggi atau naik, kurvanya itu bergeser ke arah kanan. Sedangkan kalau pendapatan masyarakatnya itu turun atau rendah, maka kurvanya akan bergeser ke arah kiri. Baik, Ananda semua, kita masuk materi yang selanjutnya itu adalah pengertian dari penawaran. Di mana penawaran adalah sejumlah barang serta jasa yang disediakan untuk dijual dalam berbagai tingkat harga yang berbeda dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Dan kita masuk materi yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis penawaran. Di sini ada terdapat dua jenis penawaran yang Ananda semua. Yang pertama itu penawaran individu dan yang kedua adalah penawaran pasar. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama itu penawaran individu. Di sini penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual dan produsen. Jadi, kalau penawaran individu ini cuma satu-satu ya orangnya. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah penawaran pasar, yaitu adalah penjumlahan dari penawaran individu ya Ananda semua. Baik Ananda semua, kita lanjut materinya yaitu adalah hukum penawaran. Apakah Anda semua ada yang mengetahui apa bunyi hukum penawaran? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskannya. Hukum penawaran itu adalah makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka makin sedikit juga barang yang ditawarkan. Jadi itu adalah bunyi hukum penawaran ya Anda semua. Dan selanjutnya itu materinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu adalah biaya produksi, di mana tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan dalam mempengaruhi harga jual suatu barang, sehingga pada akhirnya akan ikut mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Faktor yang kedua adalah teknologi. Maju mundurnya, canggih tidaknya sebuah teknologi akan mempengaruhi jumlah penawaran. Semakin canggih sebuah teknologi, maka produktivitasnya yang dihasilkan juga semakin besar ya Ananda semua. Baik, kita masuk faktor yang ketiga yaitu harapan keuntungan, di mana tingkat keuntungan yang didapat produsen, besar kecilnya laba juga akan menentukan harga jual. Faktor yang keempat itu adalah kebutuhan akan uang tunai, di mana mendesak tidaknya suatu kebutuhan uang tunai untuk perusahaan akan berpengaruh besar kepada harga jual yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah penawaran barang ataupun jasa. Faktor yang kelima itu adalah harapan harga masa yang akan datang, di mana untuk produsen yang dapat menahan barang untuk dijual ketika harga dinilai lebih menguntungkan, produsen kemudian akan menahan barang, dan hal tersebut akan mempengaruhi jumlah penawaran. Ya, Ananda semua. Baik, Ananda semua, apakah untuk materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang tidak paham? Baik, Ibu rasa sudah paham semua ya. Baiklah.
Baiklah, Ananda semua, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materinya. Baik, Ananda semua, kita masuk materi yang terakhir itu adalah kurva penawaran. Di sini, kurva penawaran adalah sebuah garis yang berasal dari gabungan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan ya Ananda semua. Jadi itu maksud dari kurva penawaran. Kurva penawaran ini biasanya bergerak atau bergeser dari arah kiri bawah ke arah kanan atas yang menunjukkan bahwa apabila harga suatu barang itu tinggi, maka produsen akan menjualnya dalam jumlah yang lebih banyak ya Ananda semua. Jadi itu maksud dari kurva penawaran. Jadi ini materi kita habis ya Anda semua. Sekian dan Ibu terima kasih. Jadi sepertinya karena materi kita sudah habis, Ibu berharap Anda semua dapat memahami atau menangkap materi